Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita melanjutkan pertemuan kedua ya untuk mata kuliah data mining untuk hari ini. Hari ini saya berharap semuanya dalam kondisi sehat semua dan bisa memahami materi yang saya sampaikan. Untuk pertemuan kedua ini, dalam mata kuliah data mining ini, saya coba bahas tentang data ya. Data itu apa gitu ya. Selama ini masih banyak kita belum memahami data itu apa gitu ya. Nah, kenapa di dalam data mining itu penting? Karena kalau kita tidak paham datanya, bagaimana cara mendapatkan insight-nya, bagaimana kita cara mengeksplornya gitu ya. Jadi data itu harus kita paham seperti apa data itu, terkandung apa saja dalam data itu gitu ya. Lanjut. Nah, definisi data ya atau tipe data itu yang kita gunakan nanti dalam mata kuliah data mining ini adalah ini ada estimasi ya, ada prediksi, ada klasifikasi, ada clustering, ada asosiasi. Ya, estimasi itu apa? Berarti kita mengestimasi dan ke depan bagaimana trennya ke depan itu berdasarkan data yang ada. Kalau prediksi hampir sama dengan estimasi. Kita memprediksikan sesuatu ke depan, ke masa depan berdasarkan data kita yang selama ini atau history data. Klasifikasi kita mengkelaskan. Kelaskan ya. Hampir mirip juga semua ini, nanti ada bedanya nanti pada saat kalian ikutin perkuliahan nanti, pertemuan per pertemuan itu akan nanti jelas nanti bedanya apa gitu ya. Tapi kurang lebih ada 5 macam ini metode data mining yang mau kita gunakan nanti gitu ya. Nah, menurut para ahli nanti metode data mining itu ada 4 ini gitu ya, secara umum gitu ya. Lanjut ya. Terus definisi dan tipe data. Dataset merupakan kumpulan dari objek atribut. Nah, data-data yang kita punya itu disebut dengan dataset. Paham nggak? Kalau cuma satu data, itu belum dataset. Jadi kumpulannya banyak, ya itu dikatakan dataset. Nah, makanya nanti ketika kita mengolah data, disebutnya tuh dataset, bukan hanya data ya. Nah, terus apa saja yang ada dalam dataset itu? Ya, ada atribut. Apa itu atribut? Sifat atau karakteristik objek. Contohnya, warna mata seseorang, suhu, dan sebagainya. Atribut itu, atribut juga dikenal sebagai variabel, field, karakteristik atau fitur. Lihat nih, perhatikan di sini penting nih. Dalam baca jurnal nanti, sering nanti atribut itu sering disebut nama lainnya itu adalah variabel, field, karakteristik atau fitur. Itu sama ya. Jangan nanti ketika saya baca ini kok ada field, kok ada jadi fitur gitu ya. Ini saya sampaikan pada pertemuan sekarang ini, ketika nanti bicara atribut ini nama lainnya ya. Terus juga ada kumpulan atribut menggambarkan sebuah objek. Perhatikan, kumpulan atribut menggambarkan sebuah objek. Contohnya, objek laki-laki sama perempuan, gitu ya, perhatikan ya, itu kan hal yang berbeda. Laki-laki perempuan, objek perempuan, objek laki-laki. Atributnya apa yang membedakan dengan laki-laki dan perempuan? Nah itu yang dikatakan atribut, ya. Contohnya eh, rambutnya panjang, gitu ya. Nah, tapi rambutnya panjang salah satu atribut membedakan laki dan perempuan. Tapi pertanyaannya, kalau hanya rambutnya saja, ada nggak laki-laki rambutnya panjang? Ada, berarti cari lagi atributnya lagi, tambahannya gitu ya. Terus apalagi eh, suaranya. Nah, suaranya bagaimana? Nanti bisa kita menentukan laki-laki perempuan. Dari suara mungkin bisa kita bedakan. Terus kalau belum cukup suara, apalagi? Tinggi mungkin gitu ya.
terus dan macam-macam. Itu yang dikatakan atribut. Jadi atribut itu adalah menggambarkan sebuah objek yang satu dengan yang lain itu bisa dibedakan. Nah, itu yang dikatakan yang membedakan itu adalah atribut gitu ya. Seperti itu. Terus objek itu disebut dengan record. Ya, record, kasus, sampel, entitas, dan instance ya. Objek itu adalah kata benda biasanya. Contohnya manusia, sapi, kucing, apa gitu ya, itu namanya objek ya. Kampus itu ya, macam-macam. Itu yang dikatakan dengan objek. Nah, ya itu harus dipahami ya. Ini atribut itu apa, contohnya gitu ya. Terus ada juga atribut itu nama lainnya apa gitu ya. Terus kumpulan atribut itu disebut dengan suatu sebuah objek gitu ya. Ini harus paham banget. Kalau kita mau concern di dalam data mining atau nanti naik ke dalam machine learning atau dengan AI-nya artificial intelligence. Di sini yang penting dipahami ya. Lanjut. Nah, ini contohnya. Apa Pak perbedaan atribut dengan objek itu gitu ya. Nah, ini yang dikatakan atribut. Yang mana TID, RIPAN, marital status, taxable income, apa cheat. Ini dikatakan atribut. Kalau saya tanyakan, dari tabel ini, dari gambar ini, ada berapa atribut? Harus bisa jawab. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Harus paham situ. Terus objek itu apa? 1 sampai 10. Objek 1, objek 2, objek 3, objek 4, objek 10 ya. Tadi objek itu disebut dengan tadi juga record juga tadi ya. Nah, tadi yang slide sebelum silakan dibuka nanti. Nah, tabel ini yang dikatakan dengan dataset. Paham ya? Ini yang dikatakan dataset yang terdiri dari beberapa atribut dan terdiri dari beberapa objek. Paham ya? Nah, nanti ini penjelasan saya nanti akan saya buat nanti kuis nanti. Yang bisa jawab nanti kalau dengerin video ini. Lanjut, atribut. Untuk lebih jelas lagi ya. Beda antara atribut dengan nilai atribut. Perhatikan, atribut sama nilai atribut. Tipe atribut pada sifatnya adalah pembeda, urutan, penjumlahan, dan perkalian. Terus atribut itu ada berapa macam? Ada yang kategorikal, ya. Nominal nilainya tak dapat diurutkan. Kategori contohnya jenis kelamin sama warna mata. Ini contoh-contoh yang nominal. Yang ordinal itu nilainya dapat diurutkan seperti ranking, grade, grade itu kelas ya, pendidikan atau tinggi gitu ya. Nah, ini yang bisa dikatakan tipe atribut itu bisa dibedakan dengan sifat sama kategorinya ya. Bisa dipahami di sini. Kalau secara sifat berarti ini fungsi sifatnya secara sifat. Nah, ini secara kategorikal. Nah, lanjut. Nah, yang numerik seperti apa atribut numerik? Interval, contoh ya, tanggal, suhu dalam Celsius atau Fahrenheit itu dikatakan numerik ya. Terus rasio itu apa? Suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, jumlah itu atribut-atribut termasuk kategori numerik ya, kategori rasio. Kalau yang suhu itu masuk interval, tapi untuk masuk kategori numerik juga ya, itu atributnya. Terus ada atribut berdasarkan nilai. Nah, nilainya ya. Nilai itu contohnya adalah kode pos, jumlah, himpunan kata dalam dokumen itu kategori atribut nilai. Ada lagi continue, bilangan real, contohnya itu adalah suhu, ketinggian, dan berat. Itu kategorinya continue. Perlu diperhatikan di sini, atribut berdasarkan nilai itu ada dua, discrete sama continue. Numerik itu ada dua, interval sama rasio. Nah, kalau kita flashback ke slide berikut sebelumnya, kalau atribut berdasarkan kategori ada dua, nominal sama ordinal. Kalau tipe atributnya berdasarkan sifatnya berarti ada pembeda, urutan, penjumlahan, dan
perkalian, gitu ya. Bisa dipahami nih, ini penting banget nih untuk memahami eh, bagaimana data itu, karakter data itu untuk kita gunakan pada saat nanti mencari insight menggunakan metode data mining gitu ya. Kalau Anda tidak paham di sini ya mungkin belum bisa nanti kita melangkah ke tahap algoritmanya, ke metodenya gitu ya. Itu penting. Ya, saya lanjutkan lagi. Ini lagi nih contohnya lagi. Ini adalah atribut. Ya, ingatin. Ini adalah ada kelas, ada atribut. Tapi juga kadang disebutkan tipe ini juga masuknya atribut. Tapi atribut apa? Atribut kelas. Ya. Tapi di sini dicoba dibedakan. Ini adalah kelas. Ya. Jadi atributnya itu adalah spal, spal length, spal width, petal length, sama petal width. Ini adalah atributnya. Gitu ya. Nah, nanti baru ini adalah kelasnya. Perhatikan, nanti kalau ada pertanyaan, ada berapa atributnya? Sudah bisa jawab. Ada berapa kelasnya? Gitu ya. Tidak semua nanti di dalam dataset yang kita gunakan dalam mengelola, mengekspor data mining itu ada kelasnya. Ada juga yang tidak ada kelasnya. Yang ada kelasnya itu adalah untuk masalah klasifikasi sama prediksi. Tapi kalau masalah tidak ada masalah clustering itu tidak ada kelasnya, tapi hanya atributnya saja. Itu yang bedain, gitu ya. Terus lanjut karakteristik umum himpunan data. Karakternya itu adalah dimensinya, ya. Dimensi itu berarti kan ukurannya ya. Berarti jumlah atribut yang dimiliki objek dalam dataset itu yang namanya dimensi. Dimensi kecil atau dengan dimensi tinggi. Makanya nanti di dalam data mining itu ada namanya metode mereduksi dimensi gitu ya. Dimensional reduksi gitu ya. Reduction ya. Itu mengurangi dimensinya. Berarti kita mengurangi jumlah atribut atau jumlah datanya gitu ya. Terus ada kesulitan dalam dimensi tinggi. Contohnya curve of dimensionality. Nah, kan perlu dimensionality reduction. Perlu kita mengurangi dimensinya gitu ya. Terus ada sparsity. Ya. Data dengan kebanyakan objek bernilai 0 dan biasanya kurang dari 1%. Bernilai bukan 0. Paham ya sini? Sparsity ini adalah sesuatu karakternya kebanyakan objeknya itu bernilai kurang 1% yang bukan 0. Nah, tipe-tipe datanya gitu ya. Terus ada mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Itu dikatakan karakteristik secara sparsity gitu ya. Oke, lanjut. Nah, resolution ini juga masuk data juga nanti ya. Sifat berbeda pada resolusi berbeda. Pola data bergantung pada level resolusi. Resolusi terlalu baik, pola mungkin tidak kelihatan. Begitu pula dengan resolusi terlalu besar. Perhatikan ya, kalau ada tulisan dalam bentuk image, kalau dia resolusinya besar, biasanya bagus kelihatan gitu ya. Tapi kalau semakin kecil resolusinya, dia akan semakin tidak jelas. Nah, ini ilustrasinya. Contohnya, yang ini ada 8.000 titik, yang B ini 2.000 titik, yang C ini adalah 500 titik. Bisa kan kita lihat secara kasat mata pembedanya ya. Berarti bagusan ini gitu ya. Ini yang untuk resolusi contohnya gitu ya. Lanjut, tipe himpunan. Tipe himpunan juga ini contohnya adalah ada record data, data matriks, data dokumen, data transaksi. Ini adalah data matriks ya. Data matriks itu adalah ada kolom, ada baris ya. Perhatikan. Pak, di dokumen juga ada data ininya. Tapi kan ini di sini hampir sama. Ini yang data dokumen, yang record data yang dibuat dalam bentuk matriks. Ya, tapi ini diambil dari data dokumen. Kalau yang ini memang kita ambil dari data matriks. Ada baris, ada kolom. Kalau saya tanyakan ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Barisnya adalah 1, 2, 3. Berarti ya, nah, ini kebanyakan berdasarkan matriks. Berarti data itu, record data itu simpan bisa dalam bentuk matrik ya, bisa dalam dokumen. Dokumen ini
contohnya gini, kalau kita punya kalimat, kita akan hitung nanti kalimat tim itu ada berapa, dokumen 1, dokumen 2 itu 0, dokumen 3 ada 1. Quotes itu ada 0, dokumen 2 itu 7, dokumen 1 adalah 1. Ini adalah frekuensi atau jumlah kata di dalam per dokumen. Makanya ini sering digunakan nanti untuk menganalisa sentimen orang. Contohnya, ketika ada tokoh, kalian mau komentar, nanti komentarnya itu bisa kita hitung nanti kata-kata positifnya atau negatifnya. Nah, di situ penting kalau kalian pahami. Makanya kalau kita main NLP ya, seperti Google, ketika kita tulis kata-katanya, kita mencari misalnya data mining, akan keluar berhubungan data mining. Itu menggunakan konsep data dokumen juga. Kalau yang matriks ini biasanya inilah database biasa, ya. Terus lanjut data transaksinya seperti apa? Lanjut ini data transaksi ini contohnya transaksi satu itu dia beli bread, habis beli bread dia beli cok dan beli milk. Jadi seseorang itu contohnya kalau Anda beli ke retail atau ke supermarket, ketika beli sabun, odol, popok gitu ya, itu namanya pada data transaksi. Ini dikatakan data transaksi. Terus transaksi kedua dia hanya beli bir sama bread. Transaksi ketiga adalah beli bir, beli cok, beli diaper, beli milk. Ini adalah dataset yang bentuk transaksi. Data transaksi ini cocoknya nanti untuk asosiasi. Nanti ada algoritmanya khusus. Tadi kan saya udah lihat di depannya tadi, ada tadi yang namanya asosiasi ya. Ya, ini cocok. Nah, kalau yang ini kita cocok untuk mengklasifikasikan atau mengklasteringkan. Kalau yang ini cocok kita klasifikasikan atau diklasterkan atau diprediksi ya. Beda-beda data yang mana yang untuk diprediksi, mana data yang klasifikasi, mana yang data untuk diklastering, mana data untuk diasosiasikan gitu ya. Nah, terus data itu ada berbentuk graf, ada terurut gitu ya. Jadi seperti ini. Ini data graf. Data graf itu adalah merupakan data dalam bentuk graf yang terdiri dari simpul node ya, seperti ini, dengan rusuk atau eight ya, yang termasuk dalam data graf diantaranya adalah HTML, link, dan www struktur molekul. Nah, struktur molekul ini nanti kita ke biologi. Namanya kalau kita di komputer itu namanya bioinformatika gitu ya. Nah, ini bentuk gambaran datanya. Seperti DNA itu kan seperti ini sama protein kalau kita lihat nanti ya di dalam kaca pembesar itu. Nah, ini dikatakan dengan data graph. Bisa ada pakai link, bisa pakai apa lagi tadi www gitu ya. Ada struktur molekulnya. Ini adalah contoh-contoh data yang berbentuk graph. Ini harus pahami. Di sini kalau yang A ini adalah HTL link, yang B ini adalah benzen molekul C6H6. Nah, ini bisa kita olah juga dengan metode data mining nanti ya. Data model seperti ini gitu ya. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini yang tadi apa? Yang apa? Yang grab juga ya. Tadi yang link tadi ya. Ini yang dokumen ya. Ini dokumen juga. Ada books, klik ini, keluar ini gitu ya. Ini keluar ini. Ini kategorinya grab ya. Seperti itu. Terus yang bentuk apa namanya? eh, apa tadi graf tadi ada yang terurut seperti ini. Ordered data, data-data yang memperhatikan urutan nilai-nilainya. Yang termasuk dalam data terurut adalah genomic sequence data dan spatial temporary data. Pada gambar 2,6 ini menunjukkan contoh genomic sequence. Nah, perhatikan DNA itu seperti ini ya. Genomik itu jadi dia kayak huruf GG, TT, GCC, GG. Ini ada maknanya semua. Ini nanti untuk komputer yang mengolah data bioinformatika yang berhubungan dengan DNA, ya, molekul, macam-macam ya, protein, mereka akan bisa olah. Nah, kalau kita di komputernya itu ada namanya bagiannya bioinformatika gitu ya. Nah, gambar tentang DNA ya.
dan satu record untuk DNA satu orang gitu ya. Seperti satu record begini, berarti satu DNA untuk satu orang gitu ya. Seperti itu. Nah, ini lagi untuk memperkaya pengetahuan kalian, contoh-contoh data ya, data numerik dan data dan kategorikal. Data numerik itu seperti ini, yang kategorikal seperti ini, ya. Tinggi, rendah, sedang itu kategorikal ya. Ini ranking bisa tadi yang dikatakan dengan ordinary juga nih. Kalau ranking tadi ya. Kalau skor pengetahuan bisa juga ordinary ya, dan juga bisa ini nama orang ya. Ini katakan kategori ya. Tapi ada juga nomor angka tapi maknanya kategori gitu ya. Bisa juga gitu ya. Ada macam-macam ya. Bisa nggak Pak dalam satu atribut itu dua makna, misalnya numerik, kategorikal? Ada ya, seperti itu. Terus nih contoh data kategorikal ya. Jenis data asal daerah gitu ya, cuti, asal SMA, nikah, program, sama studi lanjut. Ada berapa atribut ini? Ada berapa yo? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu atributnya. Studi ini walaupun dia kolom, tapi disebut namanya label atau kelas atau target. Itu tiga nama itu yang sering kita gunakan dalam penamaan kelas ini, label ini, atau target ini ya, begitu. Dia bisa terlambat karena berdasarkan karakteristik ini, gitu ya, gitu seperti itu. Nah, ini yang dikatakan data kategorikal. Oke. Terus ini adalah contoh, silakan nanti dikerjakan nanti ya. Nanti saya kasih linknya kemana ngirimnya. Coba Anda lihat dari dataset ini ya, mana yang dikategorikan masuk kategori kualitatif sama kategori ya, mana kualitatif. Kalau kualitatif itu ya, perhatikan kualitatif itu data yang tidak bisa kita ukur. Contohnya rambut hitam ya. Terus apalagi hidung mancung itu nggak bisa kita ukur. Nah, sapi warna putih apa itu data-data kualitatif namanya. Tapi kalau kategorikal atau kuantitatif, kuantitatif gampang. Contohnya eh, ukuran karena ukuran box ini dengan box ini gimana caranya? Berarti ini panjang diukur, lebar, tinggi gitu ya. Jadi bisa kita ukur, itu yang dikatakan kuantitatif. Kita kuantitasikan, kita kuantitatifkan gitu ya. Ada yang kita kuantitatifkan bentuk numerik, ada yang kualitatif bentuk kategori. Paham ya? Seperti itu. Nah, di sini tolong nanti dikerjakan biar nanti punya gambaran. Seperti itu. Itu mungkin bisa memberikan pencerahan. Nanti silakan dicari nanti contoh-contoh yang lain. Nanti di dalam classroom akan saya berikan nanti eh, tambahan contoh soalnya untuk dikirim kemana gitu ya. Biar kalian nanti familiar dulu untuk data ini. Kalau Anda mau nguasain di dalam artificial intelligence di AI harus kuasai data. Karena data penting sekali. Berubah data berubah tafsir data, berubah output. Jadi data yang seperti apa punya pendekatan seperti apa. Jadi ketika punya data itu pendekatannya tidak sama semua ya. Jadi perlu saya sampaikan punya data seperti ini pendekatannya ini gitu ya. Penting di situ. Jadi tidak semuanya ketika dapat data begini langsung gunakan ini metode ini tidak bisa, harus memahami. Paling sulit satu adalah memahami data ya. Nanti penting dipahami. Itu mungkin masukan dari saya untuk kalian. Untuk bisa kita lanjut ke materi berikutnya, kuasai dulu data. Makanya dalam mata kuliah kita ini adalah namanya data mining. Data dulu kita punya, baru kita
Mining itu kalau kita tuh menambang ya, kalau bahasa ininya. Tapi kita tuh mencari insight, mencari informasi, mencari pola dari kumpulan data kita yang banyak. Kumpulan data yang banyak tadi yang disebut dengan data set. Data set kita itu berbeda-beda, ya. Ada yang kategorikal, ada yang numerik, ada yang macam-macam, itu ya. Dan bisa juga data itu untuk data penjualan, data apalagi data pembelian, ada data pemilih, ada data penerima BLT dan macam-macam seperti itu. Dari gambarannya itu, siapa yang menguasai data dan paham banget terhadap data dan bisa mengolah, dia akan bisa memprediksikan ke depan mau seperti apa. Dialah yang akan bisa dikatakan sukses ke depan karena dia paham pola datanya seperti apa. Mungkin itu ya saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi untuk kalian dan belajar. Ketika saya jelaskan belum paham, silakan tanyakan kembali nanti pada saat kita nanti di media pembelajaran untuk kita diskusi ya. Untuk penyampaian materinya silakan diulang-ulang video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.